warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan nikmat yang Allah berikan sama kita. Di kita apa banyak, Bu? Banyak. Bisa dihitung nggak? Nggak ada bisa gitu. Kita bisa hadir di sini nikmat nggak? Nikmat. Ada orang-orang yang pengen kesini tapi tiba-tiba gimana? Nggak bisa. Iya. Nikmat Islam, Bu, nomor satu. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Kita biar dikasih rumah sakit yang paling mahal, VIP, mau nggak kesana, Bu? Nggak mau, nggak enak. Mendingan di rumah biar pakai balai-balai mah katanya. Nggak mau deh. Dan kita harus sadar akan nikmat itu. Apalagi nikmat belajar nih. Belajar agama itu nikmat. Ada orang yang S3 nggak mau, Bu, belajar agama. Ana ada kajian keluarga, anaknya 2 lulusan Inggris, S2, S3. Tiap belajar agama, Tat, kasih tahu Tat lah. Ibu-ibunya aneh suruh kasih tahu. Karena kalau udah sibuk sama dunia, nah kadang akhiratnya dilalaikan. Kadang ya, insya Allah yang di sini sadar semua bahwa tujuan kita bakal pulang. Ada yang pengen di dunia terus 100 tahun lagi, Bu, mau nggak, Bu? Nggak mau. Itu skincare berapa banyak tuh kalau udah 100 tahun lagi umurnya. Oplas katanya ibu, tahuan dia. Iya kan? Jadi ketika Allah takdirkan kita di sini tuh nikmat. Dan ini adalah salah satu bukti. Karena para ulama mengatakan dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ketika di bulan Ramadan kita sibuk beramal soleh, berbuat kebaikan, dan bukti diterimanya amalan itu adalah kita melanjutkan dengan kebaikan yang selanjutnya. Ketika kita di sini berusaha menjaga kebaikan itu terus berjalan dalam kehidupan kita, itu tandanya insya Allah diterima amal kita. Karena ulama Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimullah, beliau mengatakan, beliau ada tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, syarru qaumin man la ya'rifullah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum hanyalah mereka yang hanya mengenal Allah ketika di bulan Ramadan. Kalau satu Ramadan, Quran mana Quran? Perasaan di Raksono baru dicari Ramadan Qurannya. Wah, ini debu banyak banget sih, Mbak nggak bersihin, kata Mbaknya disalahin. Mau kena mana, mau kena baru dicari. Makanya apa nggak sembahyang itu. Seburuk-buruknya kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka baru semangat ibadah tuh bulan Ramadan. Tahajudnya, tarawehnya,
Mau kemana bu? Mau azan? Nggak boleh, perempuan azan. Enak aja, saking semangatnya dia mau ibadah tuh. Mau ke masjid mau azan, nggak boleh. Semangat dia, tiap hari baca Quran. Tapi pas 1 Syawal pakai daster lagi, udah nggak ngaji, udah tidur. Nah ini salah nih. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Kadang terbukti tuh kalau lagi sholat zuhur 1 Syawal baru kelihatan tuh. Tinggal 3 orang, imam, muazin, sama aneh, udah bertiga kita. Makanya ketika Allah takdirkan kita belajar, ini nikmat dari Allah, dan terus semangat. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Karena kita bukan hamba Ramadan, bukan orang yang cuma ibadah pas Ramadan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Iya nggak bu? Ya kan bu ya? Beribadahlah, sembahlah Allah sampai datangnya yang namanya yakin. Apa yakin tuh? Maut. Ketika datangnya kematian, kalau misalnya kita ditakdirkan meninggalnya besok, sampai besok kita ibadah. 5 tahun lagi, 5 tahun lagi kita ibadah terus. Bukan cuma pas Ramadan. Alhamdulillah udah hatam 1 kali bulan Ramadan, balik lagi ya ke rak, Qurannya taruh lagi di rak. Sampai jumpa Ramadan berikutnya, dada lagi. Nggak bisa kayak gitu. Belajarnya tuh, kalau misalnya bulan Ramadan bisa 1 hari 1 juz, terus bismillah, minta sama Allah. Ustaz, ana belum bisa kayak Ramadan Ustaz, bisanya cuma 5 lembar atau setengah juz. Nggak apa-apa, bismillah. Sambil coba terus minta sama Allah agar diperbanyak. Nah, ketika kita sesudah Ramadan, Syawal ini juga jadi penentuan. Jangan sampai kita kayak naik ini roller coaster, naik pas Ramadan, habis itu terjun bebas ke bawah, ditinggalin semua. Puasa Senin Kamisnya boro-boro, Syawalnya masih -5. Orang cuma 6 juga. Itu mah baru 1 ya bu ya. Tapi insya Allah yang di sini nggak ada, di luar sono jauh. Nggak usah ngangkat tangan yang masih 1 mah. Semangat. Baca Qurannya juga, tahajudnya juga jaga. Alhamdulillah. Sedekahnya juga. Dan itu adalah nikmat dari Allah. Jangan sampai kita cuma ibadah di bulan Ramadan aja. Dan selalu meminta, karena para ulama mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta sama Allah agar ketemu bulan Ramadan. Ketika habis Ramadan berdoa 6 bulan lagi agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Dan Syawal ini penentuan. Makanya ketika ini kan pembukaan ya. Nah, Masya Allah, pembukaan. Biasanya pembukaan tuh penentu kemana kita mau melangkah. Apa yang akan menjadi tujuan kita? Apa yang akan menjadi cita-cita kita? Anda tanya sama ibu-ibu, waktu kecil cita-citanya bu, ada yang punya cita-cita nggak waktu kecil? Angkat tangan, ada hadiahnya nih dari panitia nih, Masya Allah nih. Jadi presiden, Masya Allah. Boleh, nggak apa-apa nih kasih hadiah buat ibu karena berani jawab ya, nanti bu ya ambil sama panitia ya. Jadi presiden. Ada yang jadi dokter ya kan? Ada yang jadi apa lagi sih biasanya? Pramugari, luar biasa. Ada apa lagi? Yang di belakang Hafizah, Masya Allah. Ada yang jadi bini nggak cita-citanya? Iya, itu cita-cita orang tuanya katanya. Jadi kalau misalnya cita-cita kita tuh bu, itu apa yang kita inginkan ketika kita nanti
di masa dewasa kita. Kalau anak-anak sekarang malah lain, Bu, cita-citanya. Cita-cita jadi apa? Influencer. YouTuber tuh katanya tuh. Jangan-jangan cita-cita ibu itu. Bukan ya. Ada yang pengen jadi sultan. Cita-cita itu biasanya sesuatu yang kita inginkan, ya kan? Kalau ibu-ibu mah biasanya ya nikahlah, start punya anak berapa sekarang? 2 atau 3, ya kan? Kalau orang dulu mah 10 ya, 12, 8. Nah, sekarang dua aja udah kayak sakit kepala dia bilang. Nah, sekarang yang jadi ana harapkan ketika kita pulang dari kajian ini nih, kita tahu tuh tujuan hidup kita ngapain. Apakah buat ngejar cita-cita di dunia? Karena gini, kalau kita punya cita-cita hidup di dunia ya, katakanlah jadi dokter ya, gak usah jadi presiden dah, gue berat. Jadi dokter aja. Misalnya sekolah dulu. Sekolah dokter tuh minimal belum praktikum, anggaplah 10 tahun. Ya, ada yang dokter nggak di sini? Dokter cinta katanya. Astagfirullah. Jadi gini, kalau misalnya jadi dokter, ke sekolah 10 tahun, ya, terus praktek. Dia kan tiap hari harus kemana? Ke rumah sakit kan? Ke rumah sakit tiap hari. Terus kalau dia buka klinik di rumah, tiap hari begitu. Pagi-pagi berangkat, terus nanti di klinik, di rumah sakit, sore pulang makan, ketemu istrinya, ketemu anaknya, capek, tidur, besoknya gitu lagi. Besoknya gitu lagi sampai kapan? Sampai mati. Yang jadi pertanyaan, apakah itu tujuan kita hidup? Ngejar cita-cita, terus ngejalanin sampai mati? Enggak. Karena ketika kita melakukan rutinitas hidup, apakah cuma itu inti kehidupan kita? Apakah kita cuma buat dilahirkan, ngejar cita-cita, melakukan cita-cita dan meninggal? Maaf, bahkan ada yang ngomong sama anak gini, Ustaz, kalau manusia cuma hidup, kerja, makan, ketemu istri, anak, healing, terus tua, terus mati, apa bedanya sama hewan? Apa bedanya sama sapi katanya? Kok gitu anak bilang? Iya, Ustaz lihat kalau misalnya sapi sama petani, ngapain dia kalau pagi ngebajak sawah tuh? Pagi ngebajak sawah, siang dikit dikasih makan, sore dia ketemu sama anak istrinya si sapi nih. Iya kan? Iya. Habis itu dia capek, dia istirahat, tidur, besok pagi gitu lagi. Apa bedanya kita sama hewan ternak? Apakah kita hidup cuma buat seperti itu? Enggak. Allah tidak menciptakan kita secara sia-sia. Ibu anak kasih bahan kue, anak bilang sama ibu, Bu, bikin kue yang nggak ada gunanya. Mau nggak? Nggak mau. Apalagi Allah yang maha bijaksana, maha adil. Nggak akan Allah menciptakan segala sesuatu tanpa tujuan, nggak mungkin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, langit tanpa tiang. Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Allah katakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins, Masya Allah, illa liya'budun. Ini penting, kita harus tahu benar-benar. Dan ulama As-Sa'di beliau menafsirkan bahwa ini adalah tujuan alasan kenapa diciptakan jin dan manusia, dan semua rasul diutus untuk mengajak manusia dengan tujuan ini.
Dan tujuan itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa kita mengenal Allah, tanpa kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak menyekutui Allah dengan segala sesuatu apapun di muka bumi ini. Karena kesempurnaan ibadah seseorang tergantung bagaimana dia mengenal Allah. Ini kita belajar sama-sama nih. Ini salah satu cara kita mengenal Allah. Semakin berilmu kita tentang Allah, semakin kita mengenal Allah, makin sempurna ibadah kita. Karena rasa kita butuh buat ibadah itu. Sekarang kita tanya, kalau azan zuhur, apa yang berkata di dalam hati kita? Ya azan lagi. Nah, apa? Alhamdulillah, sekarang waktunya ibadah. Ya asar lagi, baru juga sholat zuhur katanya. Ya Allah. Orang itu nggak merasa butuh kepada Allah. Nah, kita belajar agar kita mengenal Allah, agar kita merasa butuh kepada Allah, merasa kita butuh ibadah ini. Allah nggak butuh ibadah kita, Bu. Kita yang butuh. Yang mendapatkan manfaat akan ibadah itu kita, bukan Allah. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin semangat kita beribadah kepada Allah. Nih, anak kasih contoh nih. Misalnya nih, kita ketemu orang nih di depan, ibu-ibu rapi, pakai gamis yang lagi di war PO tuh, rebutan orang-orang, yang burgundi itu. Tahu lah, mama apalagi palingan. Iya kan? Ketemu di depan, Bu, ana minjem dong duit 500.000. Ibu nggak kenal sama sekali, baru lihat pertama kali tuh di depan. Itu orang pertama. Orang kedua, ibu punya tetangga nih sebelah TK sini, kenalan deket banget. Kalau kajian datang, kadang suka bawa makanan walaupun dia nggak mampu. Suaminya marbot masjid, anak-anaknya penghafal Al-Quran. Tetangga ibu sebelah rumah, tiba-tiba ngetok rumah. Bu, sebenarnya aku nggak enak ngomongnya, kata dia. Aku mau minjem uang 1 juta karena mesti pulang, orang tua sakit. Ini ada 2 orang nih. Pertama yang di depan pasar Matraman, nggak kenal, rapi, mau minjem 500.000. Orang kedua tetangga sendiri sini, mau minjem 1 juta, 2 kali lipat lebih banyak. Ana tanya sekarang yang di belakang, yang dikasih yang mana, Bu? Yang tetangga. Karena apa? Karena kenal. Begitu juga ketika kita mengenal Allah, disuruh pakai jilbab, ibu-ibu nggak pakai nawar. Tahu karena kenal sama Allah, itu perintah Allah. Disuruh sholat 5 waktu dikerjain, nggak pakai entar-entar. Tadi dulu nih, rendang belum kering. Nah, ntar aja sholatnya, sholat maghrib ntar aja mepet isya biar wudunya sekalian. Subhanallah, hemat air katanya, go green. Nggak gitu konsepnya. Ketika kita mengenal Allah, apa yang Allah perintahkan kita nurut, Bu. Disuruh belajar, wajib belajar, nurut, hadir tuh di situ. Jadi kalau ada informasi kajian, jangan nggak usah dibaca dah, paling ngajak kajian lagi. Jangan, bantu. Apa yang Anda bisa bantu? Masya Allah nih panitia-panitianya Anda diceritain tadi. Biar umurnya udah 70-60, tapi semangatnya nggak kalah sama yang 30-40. Karena semangat itu nggak sama, nggak berbanding lurus sama usia. Ada orang-orang yang usianya 20-30 nggak ada semangat belajar agama, Bu. Ada. Banyak katanya. Ada yang usia 60-70 lebih semangat dia hadir.
Ana ada kajian di Romangun, isinya bapak-bapak jenggotnya segini putih semua. Banyak banget, Ana sampai sungkan Ana. Datang satu bapak-bapak naruh handphonenya di meja. Ini handphone tahun berapa nih Ana bilang? Mau ngerekam. Coba itu, saking semangatnya. Yang muda-muda kadang mepet-mepet di tembok kayak lumut. Senderan semua udah. Ada yang gelepar di belakang kayak ikan pindang. Yang tua-tua duduk depan-depan tuh. Karena dia tahu, dia kenal sama Allah, dia butuh belajar itu. Karena dia ngerasa dulu ana jauh dari agama, jauh dari Allah. Makanya nih pembukaan nih, jadiin momentum kita berubah semua. Kita bikin luber nih tempat sama orang. Ajak keluarganya, mau masuk surga sendiri apa? Gak enak bu. Ajak rame-rame semua. Mertua ajak, jangan start galak mertuanya, ajak. Ajak suami, nggak bisa start, suami mah bangor, ajak. Banyak katanya. Subhanallah. Ajak semuanya, tetangga semua. Ini nih, panitia ini ngajak kita semua masuk surga. Mau nggak sih? Mau. Masuk surga berat. Masuk PNS saja berat. Perlu usaha, perlu pengorbanan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah SAW. Dunia ini penjaranya orang beriman, orang mukmin, dan surganya orang kafir. Kalau hidup bebas mau healing, mau ngapain, sholat entar-entar aja, itu bukan penjara. Kalau di penjara kita nggak bebas milih. Datang waktu sholat. Kalau di penjara orang nih misalnya ngomong sama si Pir, ana bosen nih sayur bening mulu, kasih ayam geprek dong, dikasih nggak kira-kira? Yang nggak bakalan. Begitu juga kita kalau jadi orang mukmin, disuruh ibu-ibu pakai jilbab, nggak pakai. Ustaz, itu kan zaman Rasul dulu kan emang panas, sekarang kan ada AC, nggak usah pakai jilbab lah. Ada yang ngomong gitu. Dan alhamdulillah ketika kita hidup di lingkungan yang Islami, Bu. Karena ada orang-orang yang di luar sana jauh dari lingkungan Islam. Jadi jelas, tujuan hidup kita bukan cuma buat makan, minum, healing, kerja, tapi buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi berapa banyak dari penduduk bumi ini orang muslim yang sadar akan hal ini? Lihat kenyataannya. Betapa banyak orang di luar sana yang sibuk dengan perkara dunia. Kerja ini, yang mamah-mamah muda, aduh, ayo kajian, nggak sempet start. Antar jemput anak, pagi antar sekolah, siang antar les matematik, sorean dikit les bahasa Cina katanya, malam les balet. Bu, anaknya laki, ya Allah, saking semuanya mau dimasukin lesnya. Kalau yang bapak-bapak juga gitu. Ana punya temen di BSD, itu kerjanya di Harmoni. Berangkat sebelum subuh, Bu. Kalau nggak dapat sampai kantor katanya. Itu kira-kira subuhnya di mana? Kalau di tol mah berat. Iya. Orang laki sholatnya di masjid. Kalau di rumah ntar pakai mukena dah. Kita orang laki sholatnya di masjid. Kadang sibuk urusan kerjaan. Sibuk meeting sama klien. Zuhur mau izin sama kliennya orang bule, sungkan. Ntar aja deh sholatnya deh, nggak enak nih. Ntar target kantor nggak achieve kata dia. Asar lupa kadang-kadang. Maghrib di jalan. Habis sudah. Sibuk dengan dunia, Bu. Lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kayak gini nggak sempat dibilang.
Seakan-akan yang hadir ini pengangguran semua. Enggak. Kita insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang paham. Kita butuh ilmu ini. Kita akan pulang ke akhirat dan butuh bekal. Ini salah satu kita menguatkan diri kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang-orang yang sibuk dengan dunia, seakan-akan mereka lupa tuh bahwa rezeki kita udah Allah tetapkan, udah Allah takdirkan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi, kita nih kan melata, kita jalan dengan kaki, ada yang 2, ada yang 4, ada yang dengan perutnya. Semua manusia dan hewan udah Allah tetapkan rezekinya, Bu. Karena ada orang-orang yang mati-matian ngejar rezeki, padahal yang dia harus kejar surganya Allah. Anak punya sepupu supir ojol, anak ke rumahnya, udah mau zuhur nih, azan, dia lagi goler-goler main HP kan, nungguin customer panggilan kan. Azan, anak bilang, ke masjid ya bro. Dia bilang, tar dulu lah, HP aneh anyep nih, belum ada customer katanya, anyep katanya. Ya anak tinggal anak jalan ke masjid. Anak balik dari masjid masih gitu dia, tidur-tiduran sambil pegangin HP-nya. Tiba-tiba cekling bunyi tuh HP-nya. Wih, cakep nih, ke Ancol dari Roblong, rumah Umi Ana di Roblong ke Ancol. Wih, cakep nih. Langsung ngambil jaket hijau berangkat deh. Dia lebih mentingin klien manusia yang manggil dia, sedangkan panggilan Allah yang nyiptain si klien dan dirinya dia tinggalin, dia lalaikan. Alangkah ruginya kita kalau jadi orang seperti itu. Makanya kita harus paham, karena kita nih nggak ada yang jamin, nggak ada WA, nggak ada broadcast dari langit kalau ngasih tahu Anda selamat bakal masuk surga, nggak ada. Sama termasuk yang bicara juga. Dan ini bagian dari kita berusaha mengejar surganya Allah dengan belajar, dengan menyampaikan. Ntar dibilang soalim, Ustaz, nyebarin flyer kajian, nggak apa-apa. Suka dibilang gitu ya Bu ya. Sabar, biarin. Soalim biasa. Sabar, itu ujian kita ketika kita mau naik kelas. Jangan sampai gara-gara gitu kita nggak nyebarin terus. Wifi gratis juga di rumah. Ajak keluarganya, ajak anaknya. Berat, sabar. Itu adalah biaya yang harus kita keluarkan kalau kita nggak ngajarin anak-anak agama dari kecil. Kalau itu biaya yang kita harus keluarkan karena suami kita nggak paham agama, nggak bisa dipungkiri Bu. Ada di antara kita yang suaminya jauh dari Allah, anak-anaknya jauh dari Allah. Sabar, dan kita ngajak dengan kebaikan, bukan dengan galak. Azan, Mbak, masjid sono Mbak. Sholat, orang laki kan sholatnya di masjid, kata istrinya. Oh enggak, aneh di rumah aja, kata. Dasar, kata istrinya. Ahli nar, katanya. Penghuni neraka, kata suaminya, dibilang sama dia. Saking galaknya. Jangan, karena kadang gitu Bu, kalau kita baru belajar, kita kadang galak sama orang. Karena ketika kita belajar hal-hal baru, kita tahu ini halal, ini haram. Kita ngelihat orang ngelakuin haram, langsung kita gas tuh di situ. Salah. Ajak dengan baik. Sopan, senyumin. Mbak, ini udah Anda siapin nih baju kokonya sama sarungnya, sendalnya tuh di depan. Abah tinggal wudhu berangkat ke masjid. Berangkat insya Allah. Abah kan sayang sama aneh kan. Kita pengen masuk surga sama-sama kan Bang. Gimana kalau kayak gitu? Berangkat nggak dia kira-kira? Berangkat. Jangan disesat-sesatin suaminya. Ngaji di mana tuh? Ngaji di TK. Kelar kita. Enggak gitu ya. Kita ngajak dengan kebaikan. Saudara, teman, jangan disesat-sesatin orang walaupun kelakuannya begitu.
Kita ajak dengan baik, dengan ramah. Tunjukin Islam tuh rahmatan lil alamin. Tunjukin ketika kita belajar ngaji di yayasan sini, kita jadi orang yang lebih baik lagi. Murah senyum. Ini udah pada kenal belum sama sebelahnya nih? Bener ya? Anda tanya nih, Bu, Ibu, kenal nggak yang nomor 4 dari belakang tuh? Yang kacamata di atas? Nggak kenal nama. Ya udah, nanti abis ini kenalan ya semua ya. Janji ya. Ntar Anda tanya nih sama Ibu Ketua nih. Apalagi nih judulnya pembukaan. Kenalan. Gandengan tangan sama-sama semua nanti masuk ke surganya Allah, insya Allah ya kan. Jangan cuma iya tahu mukanya sering lewat deh kalau diangkut. Kenalan semuanya, yang di depan kenal, yang di belakang. Nanti kita manusia nggak pernah tahu, Bu. Kadang lagi di jalan, kenapa atau apa ya kan? Dan senyuman itu sedekah. Senyum deh sama teman-temannya, jangan sama bapak-bapak lain. Cari gara-gara tuh namanya. Senyum sama teman-temannya. Jangan makin ngaji makin merengut. Bibirnya ke bawah, alisnya nyatu, nyurang mulu bawaannya. Ngaji di mana tuh? Di TK tuh. Udah kayak paling benar sendirian dia. Nggak boleh. Biar pakai nikob senyum juga kelihatan kok. Ketahuan mata tuh senyum tuh dari mata, dari gitu. Baik sama orang. Ya, janji ya insya Allah ya. Ini anak tagih ntar nih. Amin, alhamdulillah. Nah, ketika kita nggak ada jaminan kalau kita akan masuk surga, sedangkan kita manusia adalah orang-orang yang mudah lalai sama nikmat Allah. Bu, lihat sini dulu, Bu, lihat sini dulu. Kita ini mudah lalai sama nikmat dari Allah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW yang mengatakan, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai. As-siha wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ulama Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, kadang manusia tuh dalam keadaan sehat, namun dia nggak punya waktu luang, sibuk dengan berbagai macam perkara. Orang pada itikaf, dia di depan oven manggang nastar, lumayan start buat beli baju simmer. Terus aja suaminya, Mbak sini Mbak, bantuin manggang nastar. Orang pada terawih, itikaf, baca Quran. Aduh, cubitannya ngaco lagi nih. Nggak ada. Ditanya, Bu, ada waktu luang? Nggak bakalan dibilang ada. Sibuk. Ada aja kerjaannya. Kalau lagi sehat tuh begitu. Namun ketika dia punya waktu luang, dia nggak punya kesehatan itu. Ketika terbujur di rumah sakit, ya Bu ya. Rumah sakit sini mana? Premier ya? Rumah sakit, Hermina. Terbujur di ranjangnya Hermina tuh. Waktu luang banyak nggak? Banyak. Sehat enggak? Ada selang infus, ada selang oksigen, azan. Suster, Anda mau ke masjid seberang dulu ya. Dijewer sama susternya. Pak, apa ceritanya mau dibawa ini tabung oksigen ke sono katanya. Pas lagi sehat, nggak berangkat tuh. Ya kan? Dan ketika 2 nikmat ini terkumpul, nikmat sehat dan waktu luang, datang rasa malas, Bu, buat ibadah. Datang rasa malas. Malas untuk melakukan amalan ketaatan. Ibu-ibu kajiannya tanggal 14 April di TK yayasan. Ntar juga ada bulan depan. Gitu. Sibuk. Masih manggang nastar dia katanya. Belum kelar-kelar itu PO-nya banyak amat. Padahal kita yang perlu, bukan panitianya.
Panitia mah biar cuma 1-2 tetap jalan, bismillah. Kita yang perlu bantu. Bu, Anda bisa bantu apa? Spidol, boleh bantu spidol. Bu, Anda bantu apa? Air, bantu. Karena kita butuh jariah ini, pahala ini. Nggak tahu nanti ketika kita di hadapan Allah, Allah takdirkan kita masuk surga misalnya. Nih, karena pahala yang inilah, perasaan itu kayaknya cuma sepele kayak. Terus Bu, beramal baik sebanyak mungkin. Jangan sampai kita jadi orang yang terperdaya, tertipu. Rasa malas itu nipu. Karena gini, dulu Ana sempat di Mahat di Usman. Kita sampai asar apa sampai zuhur nih? Ana dulu sempat di Mahat di Usman, di Bambu Apus sana. Teman-teman kita tuh ini DKM masjid. Mereka itu kalau nggak jadi imam masjid, tambahannya ngajarin tahsin. Ada satu teman Ana cerita, Bib, teman manggilnya Habib, Bib, ini apa murid Ane umurnya 70 tahun, baru belajar baca Quran. 70 Bu, baru belajar baca Quran. Bu banyak Bu, ada yang umur 75, itu lain cerita tapi nanti. Bener, ini cerita bener. Habis itu berapa bulan kemudian dia cerita, murid Ane meninggal Bib. Padahal baru 2 atau 3 bulan dia baru belajar Al-Quran. Iya, baru belajar Iqra Bu. Iqra 1. Alangkah ruginya dia. Karena apa? Dia luput dari kebaikan yang banyak. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, hadis riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Kalau ada orang baca 1 huruf dari Al-Quran, dia dapat 1 kebaikan. Fal hasanah bi'asri amsalihah, dan kebaikan itu Allah ganjar dengan 10 kali lipat. Jadi 1 huruf, 1 kebaikan dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 10. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, la aqul alif lam mim harfun. Rasulullah SAW mengatakan, aku nggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi berapa Bu? Jadi 3 kalau kebaikan Allah kali 10 jadi berapa? 30. Pinter dagang ini orang-orang. Nah, pinter ngitung. Jadi harus pinter ngitung, ibu-ibu orang belanja kerjaannya kan. 30 kebaikan. Sekarang nih, kita ngitung bareng-bareng. Yang mau pakai kalkulator sekalian silakan pakai kalkulator. 1 halaman Al-Quran berapa baris? Anggap yang 15 baris ya. 15 baris, 1 baris itu kurang lebih 40 huruf. Berarti 1 muka 1 halaman itu berapa? 600 huruf ya. Allah kali berapa? Jadi 1 muka itu berapa? 6.000. Kalau ada orang ya baca 1 muka setiap hari selama setahun, tiap hari nih 1 muka 1 halaman, itu kurang lebih 2.200.000 kebaikan kurang lebih. Bagaimana kalau ada orang yang membaca selama 15 tahun hidupnya, 30 tahun hidupnya, 50 tahun hidupnya semenjak dia balik misalnya. Itu baru 1 halaman Bu. Gimana ada orang yang membaca 2 lembar, ada yang baca 5 lembar, 1 juz, 3 juz sehari selama hidupnya. Kita lihat, kita bandingkan sama kita. Kita di level yang mana? Kalau kita lihat, ya maaf, kita bukan menghakimi bapak yang baru belajar tadi. Yang dia usia 70 baru belajar, kan dia luput dari kebaikan yang banyak kan? Dan kita nggak mau jadi orang yang tertipu. Kita harus semangat. Ustaz, aneh udah tua. Enggak ada istilah tua. Telat itu kalau udah apa? Iya, telat kalau udah wafat. Udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tinggal dihitung doang. Ketika Allah ngasih kita nafas, semangat belajar, nggak ada kata telat. Apalagi belajar baca Al-Quran.
Al-Quran itu baru dibaca, baru itu tahapan pertama. Habis itu kita harus tahu apanya? Artinya. Habis tahu artinya, tahu maknanya. Habis maknanya baru ngamalin. Gimana kita baca aja belum bisa misalnya, nauzubillah. Mertuaan dan mertua perempuan umur 70-an, tahsin online sama ustazanya. Ada temennya sekelas lewat Zoom kan, umurnya 75. Ini ceritain nih. Terus abis itu mahrojnya geser-geser, ro geser, dal geser, semuanya geser. Ustazanya lama-lama gemes, udah berapa kali pertemuan ditanya tuh, Bu maaf ya Bu ya, Ibu kenapa udah dikasih tahu mahroj yang benar tapi masih geser? Dibilang apa? Iya maaf Ustazah, gigi udah nggak betah di mulut katanya. Gusinya udah pada empuk. Ustazanya ya udah dah mau gimana lagi. Tapi dia masih semangat bismillah daripada nggak sama sekali. Jika mahroj kan ada hubungannya sama gusi, ada hubungannya sama gigi. Ya ada yang di antara gusi, ada yang di pangkal lidah, ada yang macam-macam. Mumpung kita masih punya gigi ya, masih punya gigi kan alhamdulillah ya. Masih. Biar gigi palsu juga bismillah dah. Semangat. Jangan nunggu tua dulu, Bu. Nggak ada jaminan kita sampai tua. Yang muda meninggal, yang bayi meninggal. Karena meninggal itu nggak nunggu tua. Dan kita akan dihisap tuh apa yang kita kerjakan tiap harinya. Jangan sampai kita jadi orang yang, Ustaz, aneh bisa baca Quran, Ustaz. Kalau ada orang yang mengatakan, jangan kita merasa aman. Bisa jadi ada ilmu-ilmu yang lain yang kita belum belajar. Ketika kita tahu, kita ngamalin, alhamdulillah jadi pahala. Dan ini salah satu caranya kita menambah ilmu agama. Belajar sama-sama. Semoga Allah takdirkan kalian semua sama-sama masuk surganya Allah insyaallah ya. Minta sama Allah. Nangis tuh pas lagi tahajud, minta sama Allah. Jangan lagi malah flash sale. Tanggung Ustaz nih, lagi anak check out dulu katanya di malam-malam. Ada bapak-bapak, Ustaz, tiap malam wajah istri ana bersinar. Wah, ahli ibadah Pak? Bukan Ustaz. Lagi lihat live Shopee katanya, subhanallah. Main HP malam-malam. Kalau ditanya yang jualan bilang apa? Iya banyak emang yang beli jam segitu katanya. Rugi kita kalau kita sibuk sama HP. Jangan sampai kita ketipu sama HP. Kita yang ngatur ini HP, bukan HP yang ngatur kita. Baca Quran pakai HP, masuk WA. Arisan siapa yang menang? Tadi udah saya balas. Si ibu ini nanti kita kesini lah. Baru baca satu ayat. Ditanya sama suaminya, Bu, dari subuh nggak geser dari sejadah, udah berapa juz dapat? Ya baru 3 ayat lah nih tadi balesin WA dia bilang. Makanya astagfirullah, kita harus semangat. Dan ketika kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk bersyukurnya apa? Bentuk bersyukurnya adalah menggunakan nikmat itu untuk menjadi perbuatan ketaatan yang lainnya. Dan kalau kita luput, ada orang yang luput dari rasa syukur yang seperti itu, dia orang-orang yang tertipu. Dan kita nggak mau jadi orang yang tertipu. Kita pengen terus belajar, tenggelam dalam kesibukan amal soleh setiap hari. Insya Allah Allah akan hadirkan manisnya iman di diri kita. Tumbuh kecintaan sama syariat Islam. Sibuk nanya, ini boleh nggak ya dalam Islam? Ini nggak boleh ya? Ini dalilnya apa ya? Itu tandanya kita mulai memperhatikan, ngebenahin agama kita. Insya Allah baca Quran akan betah tuh berjus-jus, Bu. Karena gini, baca WA sama baca Quran, mana yang rasanya lebih lama?
yang lebih lama baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat jam. Kok nggak geser-geser itu jam? Perasaan udah setengah jam lah baru baca ta'awuz doang. Coba baca WA, balesin terus. Ya udah zuhur aja, nggak berasa. Tapi ketika Allah hadirkan manisnya iman, senang tuh. Oh, lagi baca tentang kisah Nabi Musa nih, bagaimana? Oh, lagi baca bagaimana ciri-ciri orang mukmin, bagaimana kisah Nabi Nuh. Itu nikmat, Bu, dan Allah yang berikan nikmat itu. Baca kitab hadis Sahih Bukhari, sabar tuh. Senang. Oh, ini hadis sahih ini. Oh, ternyata ini nggak ada dalilnya. Oh, ternyata ini menyelisih hadis yang ini. Belajar sifat sholat Nabi. Bukan semau-maunya kita sholatnya. Ada sholat yang di masjid dekat komplek rumah Ana. Dia pas takbir gini. Allahu Akbar, tangan di sini. Selesai sholat, oh masih ada. Pernah lihat juga, Bu ya? Pernah lihat kan? Selesai sholat Ana tanya, kenapa sedekapnya di situ? Ana bilang, iya karena Rasul zaman perang kata dia nih, sedekapnya di sini biar gampang ngambil pedangnya kata dia. Ya kan? Pentingnya belajar, apalagi sholat. Bayangin kalau dia udah sholat begitu bertahun-tahun. Bisa jadi sholat kita masih ada yang salah juga loh. Jangan terlalu pede. Karena nggak bisa dipungkiri, zaman SD dulu kita belajarnya pakai buku yang kotak-kotak ya nggak sih, depannya sampulnya, yang gambarnya orang berdiri sama ruku, ya nggak? Iya. Warna apa, Bu? Putih, hitam, hah? Biru sekarang. Ya orang-orang dulu mah warnanya masih hitam putih dulu ya. Sama bukunya sampai sekarang. Ana bukan mengatakan buku itu buruk atau enggak, tapi kita harus terus upgrade, apalagi sholat. Dan ini nggak mudah kalau buat belajar agama. Butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Ini masih duduk di bangku, kadang duduk di bawah pegel. Nah, alhamdulillah masih ada bangkunya. Kadang orang-orang pengennya healing aja start. Healing aja mulu dipikirin sama dia. Karena banyak orang-orang di luar sana jam segini ngapain? Tadi Ana lewat Sudirman. Kerja semua itu. Ketika Allah berikan kita waktu luang buat belajar kayak gini, ini nikmat dari Allah. Tapi bukan buat kita merasa ujub, kita lebih solehah daripada mereka yang di jalanan, enggak gitu. Tapi di sini kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa belajar di sini. Karena kita gerak sini, apa karena hati kita? Allah yang gerakkan hati kita. Allah yang gerakkan hati kita mengatakan, udah yang lain tar dulu, Anda mau ke kajian. Lurusin niat kita belajar ini karena Allah. Bukan karena gak enak Anda di WA-in mulu katanya. Anda kan panitia, masa Anda gak datang? Jangan. Lurusin niat karena Allah. Jangan sampai panitia jadi lilin, berusaha nerangin yang lain, dia kebakar sendiri. Nauzubillah. Lurusin niat kita karena Allah. Dan ketika kita hadir di sini, itu tanda kebaikan dari Allah nggak? Iya. Dan bukan cuma itu. Ketika kita hadir di sini dan paham, itu tanda kebaikan dari Allah. Bisa nggak hadir di sini nggak paham? Ibu yang di belakang bisa nggak, Bu? Tuh yang merem tuh. Gak ada yang merem. Oh, kayaknya merem dari sini, salah Ana berarti, maafin ya. Enggak ya? Itu tanda kebaikan dari Allah. Karena bisa nggak di sini nggak paham? Bisa. Ntar dulu. Tadi Ustadz ngomong apa ya? Oh iya. Lihat HP. Oh iya. Udah lama nih nggak ngecek grup nih. Udah habis itu nggak paham lagi dia. Atau senderan dikit. Aduh,
Pegel juga tadi nih sahur, makannya kebanyakan lagi tidur dia. Insya Allah di sini nggak ada. Dan itu nikmat dari Allah ketika kita paham. Ketika kita hadir nikmat dari Allah, kita paham juga nikmat dari Allah. Dan berusaha ngamalin apa yang kita paham. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan sama seseorang, Allah jadikan dia paham akan agamanya. Khairan di sini, Bu, dia nakirah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, nakirah itu artinya umum. Maksudnya umum. Kalau ma'rifah itu ditentuin, nakirah itu umum. Jadi kebaikannya bukan cuma kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia juga menurut perkataan para ulama. Jadi kebaikan kesehatan, kebaikan suami, kebaikan anak-anak sehat, itu kan nikmat. Kita selamat gak kena musibah, masih bisa hadir di kajian, itu nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah. Dan jika kita semangat nih Syawal ini belajar, itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tandanya Allah ingin kita menjadi muslimah yang lebih baik. Tapi ingat, kita nggak boleh ujub, nggak boleh kita tertipu, karena ujub bisa batal amalan kita. Ngerasa, aneh kayaknya yang paling lama ngaji di sini, subhanallah. Kayaknya ngaji yang paling bagus suaranya aneh. Hati-hati, aneh yang sedekahin nih semua marmer nih, subhanallah. Hati-hati. Nih ibu-ibu kalau nggak aneh yang nyebarin undangannya nggak pada datang. Hati-hati, jaga hati kita. Kita belajar bukan buat merasa lebih baik daripada orang lain, bukan. Wallahi bukan. Kita belajar untuk diri kita, untuk perbaiki diri kita. Ketika kita menjadi seorang muslimah yang baik, kita makin baik sama orang, bukan makin galak, makin ketus. Karena ada orang-orang yang belajar makin galak, Bu. Jangan sampai kita terjerumus ke jebakan yang itu, nauzubillah. Bisa jadi masa lalu kita kelam dulu ya. Iya katanya. Dulu suka pakai rok mini, nauzubillah. Dulu. Sekarang udah tobat, alhamdulillah. Ada yang curhat gitu. Dulu, Anda bilang dulu. Terus Allah kasih hidayah ya, alhamdulillah. Karena kadang orang kalau dulu jauh dari agama itu, kadang setan bingung ngeliat dia. Lu bandel banget sih bro, katanya. Nah itu tetap aja salah, Bu. Ya kan, ketika Allah berikan hidayah kepada kita itu nikmat. Iya, alhamdulillah kan sekarang nikmat dari Allah. Iya benar. Alhamdulillah, Bu. Ada Bu orang yang terus pakai mini mah ada. Dan ini nikmat dari Allah, bukan karena kita tahu, bukan. Banyak orang-orang yang tahu hukumnya pakai jilbab tahu banyak. Tapi dikerjain nggak sama dia? Enggak, dengan akalnya dia bantah. Jadi ketika kita menjadi baik itu bukan karena usaha kita, karena Allah pengen kita jadi orang baik. Ada orang-orang, udah deh anu udah tua, nggak usah belajar lagi dah, yang penting anu sholat, puasa, udah deh gitu aja cukup, kata dia. Itu salah. Jangan pernah kita merasa udah lemot udah berat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan amalan seseorang tergantung dari akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan akhirnya itu bisa akhir baik, bisa akhir buruk. Ketika kita terus menjalankan ibadah, ini adalah bentuk kita berusaha menjaga agar akhir kita dalam husnul khotimah. Karena kita tahu para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, sebagian adalah orang-orang mantan penyembah berhala. Namun apa? Allah berikan hidayah kepada mereka.
Allah takdirkan mereka masuk Islam, bahkan menjadi orang-orang yang pembela agama Islam, bahkan menjadi 10 orang yang langsung masuk surga tanpa dihisab. Begitu juga dengan kita. Ketika masa lalu kita dulu buruk, kelam, sekarang saatnya berubah, jadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kita harus terus semangat mengerjakan amalan-amalan soleh dan berdoa minta sama Allah agar kita tetap dalam kebaikan. Karena nggak ada jaminan, Bu. Kadang kalau kita baca kisah-kisah dulu, ada ulama yang murtad, yang segala macam. Zaman sekarang pun ada. Itu ulama, ustadz, apalagi kita. Kita baru tobat, baru berusaha jadi orang baik. Jaga nih hidayah dari Allah. Dan bentuknya menjaganya, berdoa minta sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pahami artinya. Ya Allah, jangan kau lalaikan aku setelah kau beri hidayah. Karena ada orang-orang yang di sosmed sana tadinya pakai niqab, lepas, terus pakai jilbab, akhirnya pakai ciput, akhirnya rambutnya digelar-gelar. Nauzubillah. Dan bentuknya adalah dengan kita selalu dalam datang ke majelis ilmu, belajar. Paksa, setan gak ridho, Bu, kita belajar, gak ridho. Dia bisikin alasan-alasan, iya gak sih? Iya kan? Apa alasannya biasanya tuh kalau setan suka bisikin? Angkat tangan nih, ada hadiahnya nih. Apa? Iya, sibuk ngapain? Apa, tidur? Apa? Ibu-ibu yang belakang, hah? Ada yang angkat tangan nih? Ini ada hadiahnya nih. Apa? Antar jam sekolah nih, hadiah buat ibu nih. Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Nanti ya, ambil ya. Tinggal satu lagi nih hadiahnya nih. Yang belakang dong. Antar jemput sekolah. Bukan anak lagi ya kan? Cucu. MC banyak bukan? MC banyak. MC ya. Momong cucu itu. Orang udah, nah itulah. Nah, orang tuanya bapak ibunya dadah kita kerja dulu. Anaknya titip, oh semua ini. Anaknya titipin sama ibunya sama neneknya. Seakan-akan neneknya nggak ada kerjaan. Neneknya mau ke kajian. Neneknya mau baca Quran. Bilangin, Bu, sama anaknya, Bu. Saya nggak pernah mau cucu, bisa 9. Alhamdulillah. Karena banyak ibu-ibu yang seperti itu. Iya kan? Alangkah ruginya kita kalau misalnya kita malah sibuk dengan perkara dunia. Bukannya nggak boleh, boleh. Misalnya sambil ini lagi ada uzur, Ustaz, ya silakan. Tapi kalau terus-terusan hati-hati. Iya, harus tahu diri kita. Alhamdulillah. Ketika Allah takdirkan kita bisa di sini belajar, paham, kita berusaha menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan kita patah semangat. Udahlah, Ustaz, udah bebel nih kata dia gitu. Gak bisa masuk lagi nih belajar kata dia. Semangat, minta sama Allah. Gak ada yang gak mungkin dengan izin Allah. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Semangat atas apa-apa yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Dan selalu memohon kepada Allah, wasta'in billah wala ta'jis. Jangan patah semangat. Terus ada, Bu, nenek-nenek umur berapa tuh Anda lihat? Umur 80 apa? Hafal Quran. Ada. Google aja ntar. Karena dia berusaha, berjuang. Memang lebih berat dibandingkan kita masih muda. Tapi kita yang masih nggak sampai 80 jangan patah semangat. Setel aja ulang-ulang terus dengerin. Ya kan? Jangan TikTok mulu yang dibuka. Karena kalau kita belajar, kita paham.
ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Karena semua yang di dunia ini akan hancur. Ngapain kita bersusah-susah di dunia ini yang gak selama-lamanya? Susah payah ngumpulin, beli rumah, rumahnya jadi, dia meninggal. Anaknya gak paham agama, rebutan warisan, sengketa akhirnya. Karena semua yang ada di dunia ini akan hancur, Bu. Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Semua ini fana. Ngapain kita sibuk? Kadang kalau udah nih, maaf ya, mungkin di luar sana, ibu-ibu kalau udah pada tua-tua reuni SD, SMP, reuni TPA reuni. Reuninya bukan cuma di Jakarta, Bu. Ayo kita reuni ke Jogja. Banyak ya, sewa mobil ya, Bu ya. Sewa mobil. Pesen catering. Nanti kita di sono makan di sate apa tuh di Jogja? Ya pokoknya itulah. Marangi. Nanti habis itu makan gudeg ini. Udah tuh jadwalnya padat tuh sama kegiatan. Entar kita foto selfie ya di sini katanya. Selfie. Iya. Subhanallah. Kalau perkara dunia detail tuh urutannya. Tapi kalau perkara akhirat ngaji, ntar aja lah kayak maghrib bisa nih. Pas maghrib, tar dulu dah mau jemput anak. Besok aja dah. Akhirnya nggak baca Quran. Besoknya lagi nggak berasa udah sebulan nggak pegang Quran. Nauzubillah. Kekajian juga begitu. Ntar bulan depan juga ada lagi nih di yayasan kajian. Sekarang libur dulu deh, masih Syawal, kata enak aja. Emang kita sampai bulan depan belum tentu, Bu. Semangat ketika ada kesempatan beramal soleh di depan mata, gas aja udah langsung kerjain. Gak usah kebanyakan mikir. Kadang kebanyakan mikir bikin kita gak ngerjain. Sama suami gak dikasih. Nah kita lihat-lihat nih, ada yang salah gak kita mintanya? Jangan-jangan minta izinnya salah. Suami mau berangkat kerja kita gak siapin. Udah ya, pesen GoFood aja, kita mau ke kajian. Nggak gitu. Sebelum suami mau berangkat kerja disiapin dulu. Ya ini baju kerjanya, ini makanannya, ini sepatunya, ini aku izin ke pengajian dulu ya. Kira-kira dikasih nggak? Kasih. Ini bukan pulang suami jam 8 malam. Ibu mana? Ke kajian. Kajiannya jam 10. Nggak pulang-pulang. Jam 10 pagi kajiannya, jam 8 malam belum pulang. Keluyuran. Gawat. Gak bakal dikasih lagi kalau kayak gitu mah. Tadi ikutin dari belakang sama suami. Kemana dia itu? Oh bener pagi sih. Jam 12 lah kok masuk mall dia gak pulang-pulang. Subhanallah. Alasannya kajian, Pak. Oh, kajian. Enggak ya, insya Allah di sini nggak ada yang kayak gitu. Tahu porsinya sebagai istri itu ngapain. Pulang nanti ke rumah harus lebih baik lagi sama suami, janji ya. Iya. Kita kan suami lihat, ini kajian di mana? Aneh mau ikut dong? Nggak bisa lah, perempuan semua. Ya, harus baik sama laki pulang nanti, biar tambah sayang. Sama anak, sama yang lainnya. Duh, baik tergantung suaminya, nggak gitu konsepnya. Kalau suami kita nggak baik sama kita tetap baik kok jadi kajian keluarga kita. Kita tetap baik sama suami kita karena nanti di akhirat dia akan bertanggungjawabkan apa yang dia kerjain dan kita juga masing-masing. Nanti dia urusan dia sama Allah, kita tetap baik. Dan bisa jadi ketika kita baik dia berubah, bisa nggak? Bisa, bukan main kuat-kuatan. Lo jual, gue beli katanya. Gawat nih kalau kayak gini. Bisa piring terbang ceritanya kalau kayak gini. Nauzubillah. Makanya ketika kita sadar, jangan kita sibuk buat perkara dunia yang sementara, nggak lama. Kita capek-capek ngabisin waktu kita. Mau jalan-jalan ke Jogja tuh reuni, ngabisin waktu nggak perencanaannya? Nelponin,
nyatet kemana, ya kan? Iya, janjian. Habis waktu buat perkara kayak gitu kan nggak penting. Nah, ini apalagi tuh, nauzubillah. Jangan, bahaya, nggak boleh. Kita harus tahu nih, hidup kita seorang muslim harus paham waktu tuh berharga. Lagi ngantri di ATM, zikir. Jangan bengong liatin, tuh tasnya apaan nih? Kayaknya enggak. Siapa yang jual ya? Coba foto dulu dah biar tunjukin sama tetangga. Enggak gitu. Kita zikir, kita ingat waktu kita di dunia sebentar. Tiap menit tuh berharga. Jangan dibuang-buang buat hal-hal yang gak manfaat atau hal-hal yang bakal hancur. Tapi banyak orang muslim yang gak sadar, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih mulia, lebih utama dan lebih kekal. Ketika kita sadar bahwa akhirat lebih utama, kita harus habiskan letih kita buat akhirat kita. Jangan kita habiskan letih kita buat dunia kita. Setiap kita mau berbuat, kita lihat dulu, ini buat dunia apa buat akhirat. Kalau cuma buat dunia, ya dikerjain tetap, tapi ya sekedar aja. Gak mesti harus begini begitu yang luar biasa, enggak. Tapi kalau akhirat yang maksimal. Karena banyak orang-orang yang kalau dunia apa? Misalnya mobil apa ya, Bajaj sama Mercy, mau yang mana? Mercy start. Rumah 3 petak sama rumah yang ada lift. Yang ada liftnya start. Rumah susu. Rumah bukan rumah pribadi. Ada yang kaya mah ada. Kenapa kalau perkara dunia pengennya yang maksimal? Kalau sholat ya minimal 5 waktu Ustaz. Puasa ya minimal Ramadan puasa. Kalau perkara akhirat minimal dia. Jangan-jangan kita tertipu. Kita malah lebih cinta kepada dunia dibandingkan cinta kepada akhirat. Nauzubillah. Casingnya kadang macam-macam. Pakai peci apa. Tapi kalau cinta dunia nggak kelihatan, Bu. Tapi bukan buat kita menghakimi orang lain ya. Ini buat introspeksi diri. Jangan Pak RT istrinya lewat, istri Pak RT cinta dunia nih. Jangan. Iya, kita jangan jadi lisan kita tajam sama orang. Tapi ini buat introspeksi diri kita. Kita lihat di mana posisi kita. Karena kita bahaya kalau kita jadi orang yang ujub. Karena dunia itu memang tadi anak katakan penjara buat kita. Capeknya kita, sabarnya kita, usaha bangun tahajud malam-malam, berat apa? Berat, Ustaz. Subuh, selimut yang tadinya cuma setengah kilo, pas subuh jadi berapa kilo tuh? Susah banget mau diangkat. Mentang-mentang udah nggak sahur bangunnya, subuhnya balik lagi ke jam 6. Nauzubillah. Bulan puasa mah bangun setengah 4, jam 3. 1 Syawal kan ntar sholat id jam 7 ya. Bangunnya jam 6 aja. Ya Allah, salah. Harusnya kita jaga tuh. Kita sebulan, Bu, itu jadi gini loh. Ramadan itu kan kita dilatih dalam kebaikan selama sebulan ya kan. Kalau orang latihan sebulan, harusnya habis latihan harusnya jadi apa? Hafal, bagus kan? Bukannya terjun bebas. Udah biasa bangun jam 3 tuh. Pas udah Syawal tetap jaga. Bukannya jadi setengah 7 lagi bangun gara-gara tukang sayur lewat. Bo. Timun nih, timun katanya. Enggak gitu. Jaga tuh. Berat, sabar, minta sama Allah. Yang lain tidur, Ustaz, bangunin. Jangan ikut-ikutan. Tapi bangunnya dengan kasih sayang suaminya ya. Jangan dibanting-banting bareng-bareng. Pak, mau jadi penduduk neraka apa nggak mau sholat? Nah, enggak, ayo suamiku bangun.
dengan baik, dengan sopan, anak-anaknya juga. Karena kadang gini loh Bu, kalau anak-anak udah gede kita baru ajak sholat agak berat. Sabar, berusaha terus agar kita bisa menjadi orang tua yang baik. Karena kita tahu tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, agar Allah terima ibadah-ibadah kita, dan agar kita bisa menjadi penduduk surga insya Allah. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pertanyaan pertama ada hadiahnya Mas ini. Silakan Ibu. Ya. Ya. Nah, kalau kita iman sama iman bisa-bisa itu kan masuk surga ya. Terus? Manusia kan. Kalau jin ada nggak yang begitu? Yang gimana? Yang jin? Iya kan jin ada yang soleh dan yang nggak soleh juga Bu. Yang soleh masuk surga nggak tuh? Yang soleh masuk surga itu ketetapan Allah nanti. Kita juga gitu. Karena ketika kita gini, kita rajin ibadah, kita masuk surga Bu. Bukan karena amal soleh kita, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Jadi kita mengerjakan amal-amalan ini agar Allah ridho. Kita nih amal soleh kita bandingkan dengan nikmat Allah aja nggak bisa dibandingkan. Jadi bukan, ya ini anak udah puasa banyak, sholat anak sering, pasti anak masuk surga. Nggak ada jaminan kayak gitu. Sedangkan keburukan kita banyak. Kita sibuk mikirin kita aja dulu, nanti jin urusan dia dah. Wallahu alam, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang penting kita ya dulu. Ya. Ibu, kita sibuk mikirin kita aja Bu, nggak usah mikirin. Ayo silakan. Ini dia buat Ibu ya, silakan. Apa? Iya. Iya. Iya benar. Iya. Nah, artinya. Nah, terus? Insya Allah nggak sia-sia Bu. Tapi kalau Ibu mau ada tambahan lagi pengen tahu artinya, kadang kan murotal itu ada yang sama artinya kan, murotal yang kecil-kecil itu loh, murotal speaker itu kalau Ibu setel yang satu surat misalnya katakanlah Al-Baqarah, nanti dia lafaznya dibacakan, habis itu ada artinya tuh, jadi Ibu bisa dengar. Kalau Ibu ada anak, ada cucu, bilang sama mereka murotal speaker itu namanya. Jadi itu ada kayak MP3 kecil kotak gitu, itu bisa disetel ulang-ulang. Jadi Ibu mau tahu artinya, insya Allah di situ juga ada. Kalau misalnya Ibu mau lebih mudah, karena kan langsung dengar kan, nggak dilihat. Iya, kadang kalau misalnya HP kekecilan misalnya, minta sama anak kita buat setelin, bisa diulang-ulang dia. Ada, gitu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dosa ada dosa besar, ada dosa kecil, ya kan? Dosa itu kita bisa hapus dengan bertaubat kepada Allah. Salah satu bentuk bertaubat kepada Allah dengan istighfar. Makanya kita diperintahkan untuk banyak beristighfar, dan bertaubat itu bukan cuma istighfar di lisan ya, tapi kita harus yakin di hati kita. Ada 4 syaratnya diterimanya taubatnya seseorang. Pertama, dia menyesal. Dia menyesal melakukan dosa itu, ya kan? Kedua, dia berhenti. Orang nyesel tapi kalau nggak berhenti tanggung Ustaz. Enggak gitu. Dan ketiga, dia harus punya keyakinan kuat. Dia punya tekad kuat untuk berhenti, nggak mau ngerjain lagi, nggak mau ngulangin lagi. Dan yang keempat, jika terkait dengan manusia, dia harus minta ridhonya. Makanya tadi dikatakan kalau ghibah itu berat sebenarnya, karena itu berkaitan dengan manusia lain. Sebagian ulama mengatakan kalau kita dosa ghibah, kita harus ngomong ke dia tuh, kamu saya ngomongin sama si ini begini, saya minta ridhonya, maafin ya. Berat nggak Bu? Berat. Makanya jangan bermudah-mudahan ngomongin orang. Ulama lain ada yang mengatakan ketika kita gibahin misalnya si A,
di majelis, satu majelis antara ibu sama ibu yang lain. Dan ibu harus ngomongin kebaikannya si A ini. Tapi wallahu alam, kita lebih baik berhati-hati, nggak usah ngomongin orang. Dan kita perbanyak istighfar. Kalau dulu kita nggak tahu ilmunya, kita bertobat. Ada ulama, jadi dia diomongin sama orang-orang. Dia datang ke rumahnya orang yang ngomongin dia, bawa gulai kambing lah, anggap aja gulai kambing dibawain ke rumahnya. Yang ngomongin dia bingung, aneh kan ngomongin ente, kenapa malah ente bawain anak makanan? Bawain gulai kambing. Dibilang apa sama ulama ini? Dibilang, anak ngasih gulai kambing ini nggak seberapa dibandingkan antum ngasih pahala ke anak. Jadi kalau kita digibahin orang, sabar bu, minta sama Allah, jangan dibales. Dan kita jangan sampai kita jadi orang yang malah sibuk. Kadang kan ada kan kita duduk nih ngobrol sama orang-orang, ini sibuk ngomongin orang aja. Pergi bu, minggat aja dari situ. Afwan, anak maaf, anak nggak nyaman nih. Anak pamit aja, nggak boleh kita ngomongin orang begini-begini. Gitu, hati-hati. Karena ada dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Lisan dan kemaluan. Jangan sampai lisan kita lepas. Karena hawa nafsu kadang sering kita nyuruh ke situ. Sering ngomong, nggak ada gunanya. Pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, gimana kalau yang kita omongin benar? Kalau benar kita udah ngomongin orang, kalau nggak benar kita udah fitnah, ya nggak? Jadi kita bakalan jatuh terhadap dua hal itu. Alangkah ruginya kalau kita sibuk ngomongin orang dibandingkan diri kita masih banyak yang salah, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kita belajar agar kita menjadi orang yang lebih baik, bisa bermanfaat buat keluarga, bermanfaat secara agama. Karena kehidupan ini cuma sementara dan kita ingin bawa bekal pahala yang banyak dan semoga Allah ridho atas ikhtiar kita. Barakallahu fiik. Ya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan Ibu. Apa? Pengurus. Ya. Ada apa? Kalau ada apa tuh? Giat. Giat. Giat itu apa? Oh, kegiatan. Ya. Jadi saya ini pengen mengundurkan diri, tapi nggak boleh Pak Ustaz, karena saya bertentangan. Misal juga gitu ada acara lagi, pasti ada ajan diberi pangkat, jabatan, beberapa gitu. Pusing saya. Jadi saya ini bukan cerita. Iya nggak apa-apa. Saya ingin mengundurkan, udah saya ungkapkan ingin mengundurkan diri, tapi mereka menolak, nggak boleh. Tapi setiap giat saya itu kegiatan saya itu marah hati saya, ajan supaya apa aja. Ya. Jadi begini Bu. Subhanallah. Nah itulah. Jadi kadang kita ngerasa nggak mungkin Ustaz, ada yang orang nggak sholat, masih ada itu buktinya. Iya kan? Dan jadi Ibu, kita dalam syariat kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kita berta'awun saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nggak boleh kita ta'awun dalam kemaksiatan, kesesatan. Dan nggak ada yang bisa memaksa ibu sebenarnya. Ibu yang lebih tahu. Ibu ngajukan pengunduran diri, ibu nggak usah hadir, bisa Bu sebenarnya. Kalau ibu ngelihat kemaksiatan yang begitu masif dan ibu nggak bisa ngerubah. Karena kita sebagai orang Muslim wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita ngelihat ada kemungkaran, kita wajib ingkari Bu. Ya sudah, minta sama Allah agar ibu udah nggak usah dilanjutkan lagi. Bisa Bu, semua nggak ada yang nggak mungkin. Minta sama Allah. Dan kita cukup gini loh, ketika kita diperintahkan gini, antara perintah ya sama larangan,
Kalau perintah kita dalam syariat apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Jadi kalau kita misalnya tahajudnya baru bisa 2 rakaat, witirnya 1, nggak apa-apa. Semampu kita masih di situ. Minta sama Allah bisa lebih banyak. Tapi kalau larangan nggak bisa sedikit-sedikit. Langsung kita cut, nggak usah dikerjain semua. Misalnya ada orang laki-laki ngerokok haram. Terus Ustaz, biasanya 1 slop sebulan, sekarang 1 slop 2 bulan, nggak bisa gitu. Berhenti udah, nggak pakai dikurang-kurangin. Nah, ketika ibu melihat ada sesuatu yang terlarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah berhenti aja, nggak usah dikerjain. Dan itu di situ hikmahnya. Berhenti itu kan tinggal tidak mengerjakan kan, ya kan? Larangan itu kan maksudnya apa? Kalau misalnya kita dilarang makan babi misalnya, kan kita udah cukup nggak usah makan babi. Bukan kita ya udah nggak usah deh gini, enggak, udah langsung nggak dikerjain. Dan bisa saat itu juga, bukan sedikit-sedikit gitu. Kalau ketakwaan bisa. Nah, kalau dalam kondisi ibu itu bismillah Bu. Kalau ibu melihat banyak mudorotnya, ibu berusaha nasihati dengan kebaikan, belum ada manfaatnya, ibu malah berbahaya buat agama ibu, selamatkan diri ibu. Karena almaru ala dini khalili, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu tergantung agama teman-temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihat dia bergaul dengan siapa. Kalau ibu bergaul sama orang-orang yang meninggalkan sholat, nauzubillah Bu. Kadang setan bisikin kita juga, udah ntar aja atau apa. Lama-lama sholatnya ditunda-tunda. Lama-lama nggak dikerjain. Nggak langsung tiba-tiba orang nggak ngerjain sholat tuh langsung nggak sholat, enggak gitu. Pasti sedikit-sedikit dia berkurang, akhirnya lepas imannya, nauzubillah. Semoga Allah jaga selalu iman teman-teman semua di sini ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya, boleh silakan Ibu. Acara RW-nya ngapain Bu? Apa Pak? Oh, healing. Ibu-ibu apa laki-laki juga? Oh, ibu-ibu. Terus di sana ngapain? Joget-joget apa ngaji apa? Nah, gini, karena kasih kaidah umum aja ya. Jadi ketika kita ada sesuatu nih, mau ajakan, mau undangan, Bu, dengerin dulu Bu. Ini penting nih Bu. Kalau itu ada undangan, ada ajakan ya, atau apapun lah, kita nilai nih, lebih banyak maslahatnya, lebih banyak manfaatnya, atau lebih banyak buruknya buat agama kita. Ya, timbangannya buat agama kita. Kalau lebih banyak maslahatnya, tapi ada mudorotnya, jangan hadir. Kalau ada maslahat, ada mudorot, jangan hadir. Tapi kalau cuma maslahat A, ada 2 event, misalnya maslahat A lebih banyak, yang satu lebih sedikit maslahatnya, kita ambil yang maslahatnya lebih besar. Kalau ada mudorot, ada 2 mudorot, kita ambil yang mudorotnya lebih kecil. Tapi kalau satu kegiatan ada maslahat, ada mudorot, kita jangan kerjain. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Homer itu ada manfaatnya nggak? Di Al-Quran ada, tapi mudorotnya lebih besar, makanya dilarang. Gitu. Jadi kalau ibu ada acara, ada undangan, ibu lihat, oh ini lebih banyak mudorotnya, anda nggak hadir deh. Tapi ingat, hubungan baik tetap dijaga. Misalnya apa, kita datang sebelum acara, atau kita ngobrol tetap. Kadang kan gitu ya, acara nggak datang, kerja bakti nggak hadir, ya kan? Ada orang apa takziah nggak pernah kelihatan. Nah ini salah. Kalau kita baik-baik aja, event-event yang emang kita lihat itu nggak ada manfaatnya, nggak hadir nggak masalah kok. Yang jadi masalah kita benar-benar misahin dari tetangga, nggak mau kenal, itu yang salah. Gitu. Iya, silakan Ibu. Afwan Ibu, barakallahu fiik. Tapi kan Ustaz, kalau diundang itu kan sunnah. Nah, apa? Ya, apa wajib? Oke. Undangan, iya, dikatakan hak seorang muslim itu ada 5. Iza da'a, jika diajak, fal yastajib lu. Jadi kalau misalnya kita diundang, kita wajib hadir. Ingat,
Selama tidak ada maksiat kita wajib hadir. Tapi kalau ada maksiat enggak hadir. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Enggak ada ketaatan sama makhluk jika kita diajak berbuat maksiat kepada Allah. Diajak nih ke kawinan, ada dangdutan nyawer, hadir enggak? Enggak. Bapak mau datang, enggak boleh juga. Nah lihat, misalnya sebentar, misalnya ada akad, ada resepsi ya, ya udah akadnya kayaknya lebih selamat datang pas akad. Kalau akadnya ada dangdutan juga misalnya pas akad dangdutan juga misalnya, ya udah datang ke rumahnya sebelumnya. Ya kayaknya lebih baik sebelumnya sih sebenarnya. Kalau sesudahnya nanti mereka keburu kepikiran. Nah kan kita datang, ada dangdutan, kita habis makan langsung pergi gimana kan? Jangan datang pas itu, sebelumnya aja, sebelum dangdutan mulai. Memang itulah masalah di masyarakat kita, Bu. Kenapa walimah harus ada dangdutan tuh anak kadang nggak habis pikir. Apa hubungannya coba? Emang orang-orang terhibur gitu ada dangdutan? Enggak kayaknya. Astagfirullah. Nah itulah. Ya udah kalau misalnya di walimahnya ada dangdutan, datang pas akad dah. Datang pas akad. Ya kan, kirimin makanan, bawain. Ini akad nggak datang, ngirimin makanan enggak, walimah enggak, nyelai ya. Ngejelek-jelekin, gibahin yang bikin acara, tambah musuhan jadinya. Kalau kita datang pas akad, kita bawain makanan, afwannya ada kerjaan lain nanti nggak bisa hadir, jadi anak datang pas akad aja, gitu. Paling gitu ya, yang bisa mungkin nanti insya Allah lain kali lagi kita lanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang bicara dan teman-teman semua. Karena samaratul ilm al-amal, buah dari ilmu itu amal. Jadi setelah dari sini kita jadikan modal kita untuk beramal. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allah